Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairi Dafa Musyafa, NIM 2018-182. Di sini saya akan melakukan laporan full due diligence PT Langgeng Sentosa. Di sini saya selaku konsultan hukum dari Jayabaya Law Firm yang berperan sebagai kuasa hukum dari PT Trisakti Cipta Nusantara akan melakukan pemaparan laporan full due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Langsung saja pemaparan full due diligence meliputi ruang lingkup pemeriksaan hukum, hasil pemeriksaan hukum, aspek korporasi, perjanjian perpajakan, harta kekayaan, asuransi, perjanjian kredit dan jaminan, serta perkara-perkara. Yang pertama, ruang lingkup pemeriksaan hukum. Diketahui PT Langgeng Sentosa berdiri pada 20 Agustus 2014 di Indonesia melalui Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN dengan nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan pada suratnya tertanggal 10 Agustus 2018. Selanjutnya, dari segi hukum meliputi ADART, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan atau aset, asuransi tenaga kerja, perjanjian pihak ketiga, dan perkara serta sengketa. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan hukum, meliputi akta pendirian dan perubahannya, serta kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Akta pendirian meliputi perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, dan susunan direksi serta komisarisnya. Lanjut, perizinan serta perpajakan. Di sini meliputi izin penanaman modal. Penanaman modal yang dimaksud adalah pada pasal 4, yaitu telah benar dan sesuai. Selanjutnya pada izin usaha, segala izin usaha yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah sedikitpun. Lanjut, mengenai izin perpajakan. Menurut data PBB dan pengecekan ulang pada instansi pemerintahan bahwa tanah dan bangunan terletak pada Jalan Villa Bukit Emas nomor 25 Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan luas 1.800 meter persegi adalah atas nama PT Langgeng Sentosa. Selanjutnya, berdasarkan data PBB dan pengecekan ulang pada instansi pemerintah bahwa tanah dan bangunan terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 18.500 meter persegi yang juga merupakan atas nama PT Langgeng Sentosa. Hal tersebut telah dibuktikan kebenarannya. Lanjut, mengenai izin ketenagakerjaan. Dengan ketentuan wajib lapor perusahaan pada Disnaker Kota Surabaya telah sesuai Undang-Undang Nomor 7 1984 junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2007 mengenai tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan telah benar dan tidak ada masalah sedikit pun. Selanjutnya, mengenai harta kekayaan persero berbagi menjadi tanah dan bangunan serta SHGB. Dua SHGB mengenai tanah dan bangunan adalah atas nama PT Langgeng Sentosa dan benar asli terdaftar pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya di Kota Surabaya. Selanjutnya SHGB milik PT Langgeng Sentosa tidak ada yang bermasalah sebab SHGB belum berakhir masa berlakunya. Seperti yang tertera pada layar yaitu pada 6 Juni 2002 dan juga 10 April 2025. Telah dijelaskan bahwa SHGB tersebut belum berakhir masa berlakunya. Selanjutnya harta kekayaan perseroan barang bergerak, yaitu kendaraan konstruksi. PT Langgeng Sentosa memiliki beberapa aset berupa kendaraan konstruksi berupa 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, serta 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Namun, 1 unit dump truck tersebut sedang berada di bengkel dikarenakan kendala mesin dan sisa kendaraan lainnya adalah kendaraan yang layak jalan. Selanjutnya adalah asuransi, bahwa perusahaan tersebut telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan segala resiko lainnya kepada paket polis yaitu PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Parokames, PT Asuransi Allianz, dan PT Asuransi Reliance dengan total keseluruhannya 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah 200 juta rupiah dan ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan cukup untuk menutupi kerugian yang timbul dari resiko tersebut. Sementara selanjutnya adalah perkara-perkara. Setelah dilakukan pengecekan berkas PT Langgeng Sentosa, tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK.
dan masalah pada serikat buruh pada tahun 2020. Namun, sengketa tersebut telah berakhir pada putusan nomor 67 Perdata PHI 2020 Pengadilan Negeri Surabaya dan segala tuntutan dari serikat buruh telah ditunaikan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu ditemukan adanya perkara dalam kasus perdata. Sementara perjanjian kredit dan jaminan setelah dilakukan pengecekan SHGB dengan semua permasalahan terkait hutang piutang tersebut dinyatakan lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa yang tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Nah, sekian atas laporan full due diligence PT Langgeng Sentosa. Di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa PT Langgeng Sentosa adalah layak untuk dilakukan investasi.